Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, berbicaralah tanpa batas melalui hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga firman-Mu terus bertumbuh kepada kami semua, netizen yang ada Engkau urapi semua, sehingga kami semua bukan sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, begitu banyaknya fitnah dan hoax, terutama dari non-Kristen, terutama dari para mu'alaf kardus yang baru jadi mu'alaf tiba-tiba langsung jadi ustadz. Contoh konkret ya the legend kita, yaitu Yahya Waloni ya. Laporkan, wah saya waktu di sana itu gajinya berapa ya, besar sekali, puluhan juta saudara, wah begini-begini, saya mau khotbah aja disediakan Sabtus dan lain sebagainya. Dan itu baru salah satu, salah banyak sekali saudara, bahkan ngaku ini dan seterusnya. Wah waktu di Kristen itu gajinya luar biasa, bahkan Nandar menuduh bahwa Pak KMKC itu dibayar berapa ya, kalau tidak salah tolong diralat ya, 350 juta atau 535 juta, pokoknya gede untuk melakukan hinaan-hinaan menurut mereka. Wah seperti itu ukurannya. Padahal dari orang-orang yang bertobat percaya Yesus, dari non-Kristen yang masuk kepada kasih Tuhan itu kebalikannya saudara, menderita banyak. Tetapi yang kuat itu luar biasa, tetapi yang balik lagi ada seorang artis, saya pernah ketemu langsung, cantik jelita, kalau saya sebutkan pasti saudara kenal, masuk Kristen karena kawin, terus cerai, keluar lagi, masuk Kristen lagi karena kawin lagi dengan pengusaha, dilalah itu tidak ada di kamus, loh ternyata KDRT, jadi orang Kristen yang brengsek juga ada saudara, KDRT murtad lagi saudara, lo yang dicari itu apa? Ya, semacam itu. Tapi faktanya saudara, orang yang kuat itu luar biasa karena bukan melihat pada materinya, tetapi pada Kristusnya. Pendeta Rusili Monoarfa, dia hanya bersaksi, masih teknologi kesaksian tulisan saudara, di penjara, digebukin oleh sipir penjara kala itu. Ya ini kesaksian di live kan saudara ada. Tetapi puji Tuhan, beliau tetap melayani Tuhan. Saifuddin Ibrahim pun juga begitu ya, bersaksi padahal di daerah Kristen di Manado, masuk penjara saudara. Ibu Fadilah Hafiz, dari kesaksiannya beliau, kakinya sampai sekarang tuh masih merasa sakit seringkali saudara, karena dipukul, diinjak dan seterusnya, karena ngikut Yesus. Tapi mereka semua bertahan luar biasa dan sampai sekarang masih melayani Tuhan. Siapa yang tidak kenal Bapak Muhammad MKC? Sampai dia harus memakan tinja di pasar dan lain sebagainya. Saudara, itu faktanya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sabda Tuhan yang sangat penting, yaitu panggilan menderita di dalam Kristus. Panggilan menderita di dalam Kristus. Jadi saudara salah besar kalau pikirnya, kalau jadi Kristen itu maka seperti apa yang Anda lihat. Saudara, bahaya sekali. So itu sekalipun fitnahan yang luar biasa, ada yang ngomong Kristen Indomie dan seterusnya, ya sudah, dengerin saja. Faktanya tidak demikian. Mengikut Yesus itu menderita saudara. Jadi salah besar kalau Anda jadi pendeta lalu pikirnya adalah kaya raya. Saya tidak munafik. Saya pun juga ingin diberkati Tuhan, kaya mobil apa dan lain sebagainya. Sekali dan ada orang transfer, baik secara audio lisan maupun tulisan, gitu ya. Maunya seperti itu. Tetapi jangan lupa saudara, itu semua adalah sarana yang baik, tetapi bukan tujuan. Setuju? Kalau itu jadi tujuan, maka kalau Anda jadi Kristuber yang pasti bikin masalah. Dan saudara paling suka masalah. Menciptakan masalah untuk viral, untuk AdSense dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda betul-betul melayani Tuhan, maka yang kau cari adalah jiwa-jiwa bertumbuh ke arah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, menarik. Hari ini kembali lagi ya saudara, saya mengingatkan. Semoga kelihatan. Iya, baik. Nah,
Hari-hari ini saudara dan saya harus kuat saudara. Karena hinaan-hinaan terutama jemaat dari level awam dalam arti yang tidak terlibat pelayanan, jemaat yang sederhana, yang loyal kepada Tuhan begitu ya, tetap kuat dan teguhkan hatimu. Karena di luaran sana hinaan-hinaan kepada kekristenan itu luar ajaib. Saya itu sampai kenyang, bahkan sampai menyebutkan namanya dan waduh, so itu saudara harus kuat dan teguhkan hatimu. Kalau tidak habis saudara. So itu banyak ngikut pemuritan, banyak ngikut belajar, lalu jangan menjadi pendengar yang baik. Jadilah pengikut Yesus, bukan follower Kristuber. Tidak salah, silahkan saudara subscribe, terutama yang membangun, yang memecah belah nggak usah diikuti. Ya terus, tetapi jangan lupa yang Anda pelajari apa pesan Tuhan melaluinya. Setuju? Nah, tetap harus kuat. Sekali lagi, hari ini panggilan menderita dalam Kristus Yesus. Saya kutip di Yakobus 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh karunia dalam Kristus Yesus. Hari ini kan sudah dikatakan ribuan tahun yang lalu sudah. Pada zaman akhir ini akan ada masa yang sukar. Sekarang serba sukar. Yang benar jadi salah, salah jadi kelihatan benar, gitu ya. Orang yang melayani Tuhan kok kayaknya susah, ada saja. Tapi saudara, jadilah kuat, anakku, anak-anak rohaniku sekalian. Jadilah kuat oleh apa? Karunia dalam Kristus. Karunia itu gift, karunia pemberian Tuhan. So itu jangan takut dengan apa yang terjadi. Kalau itu dalam kehendak Tuhan, maka di saat engkau menderita, saat engkau menderita batin maupun apapun juga hingga fisik, minta karunia Tuhan. Karena dalam Kristus. Kalau saudara kuat di dalam Tuhan, maka prinsipmu apa? Apapun yang terjadi, saudara berkata Roma 8 ayat 28. Sekarang aku tahu, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi jangan stop di situ. Kalimat berikutnya selesaikan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, ayat ini saudara tidak berhak mengklaim kalau saudara tidak mengasihi Tuhan. Orang kalau mengasihi Tuhan, saudara, apapun yang terjadi, susah, senang, bahagia, sedih, itu dia berkata Allah turut bekerja. Dan untuk mendatangkan kebaikan. Ditipu, dihina, diusir, dia ngomong Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya lupa gambar saudara ya. Saudara semoga cukup ini ya. Coba saya gambarkan saudara. Semoga jadi. Nah, ini dia. Oke. Sabar ya Pak MVP. Oh, tidak kelihatan. Nah, ini dia. Oke, ini mumpung saya ingat tiba-tiba. Nah, baiklah. Ini saudara ya, banyak orang stres karena yang dilihat itu masa-masa kejatuhannya dia. Contoh, supaya saudara kuat, jadilah kuat. Saudara, lu mana dia? Ini dia. Jadilah kuat. Dulu kita berusaha, wah, naik. Loh, kenapa begitu? Wah, naik ya ketika kita lagi maju-majunya gitu. Wah, kemudian jatuh. Naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi. Sebentar, supaya bagus saudara. Aduh, ini di luar planning saya sih saudara. Keadaan kita yang sesungguhnya saudara seperti ini saudara. Ya, kita tuh seperti ini, jatuh, naik, jatuh, naik. Jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh, naik. Nah, keadaan kita tuh seringkali seperti ini, saudara. Oke? Masalahnya, kita ini yang kita ingat adalah masa-masa kejatuhan ini, saudara. Jatuh. Terus susah. Dan orang cenderung melihat kegagalan kita. Padahal, saudara, kalau ditarik garis, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kalau ditarik garis. Seperti ini. Coba saudara. Nah, oke. Seperti inilah sebetulnya kita. Nah, kita itu posisinya naik terus. Hanya saat ini jangan lupa
Ingatlah masa-masa saudara berhasil jatuh, ketika terpuruk seterusnya, itu tuh sedang dalam proses Tuhan. Tapi sebetulnya masalah kita yang dulu ini dibanding di sini levelnya tuh kita udah di atas. Paham saudara? Ya. Wah, ini menarik loh. Ketika saya menggambarkan iya ya, dulu masalah saya 100.000. Selesai, tiba-tiba masalahnya jadi 2 juta. Tuh jatuh lagi masalah saya, terus. Tetapi kita akan tarik levelnya naik, saudara. Dulu cuma Pak jalan kaki, lalu naik motor. Loh sekarang ada mobil loh. Loh sekarang dulu posisi saya begini, loh naik loh. Dulu pendidikan saya begitu, saudara. Maka sebetulnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. So itu orang yang berpotensi sukses adalah orang yang mau menarik pelajaran. Amsal mengatakan apa? Aku memandang, melihat, memperhatikan, dan aku menarik pelajaran. Tarik pelajaran semuanya. So itu saya bersuka cita. Walaupun hati ini kalau saudara mau dengar kesaksian, bisa nangis Bombay. Seorang dari Kristen. Tetapi saudara saya lihat, enggak, level saya di atas. Beda cara dulu saya menghadapi masalah yang awal-awal dulu. Waduh, derita, sakit hati. Tetapi sekarang saudara, itu ternyata tidak sebanding dengan yang sekarang. Sekarang lebih berat. Tetapi saya masih bisa tersenyum. Masih bisa ketawa-ketawa karena itu pengalaman hidup bersama Tuhan. Amin. Nah, mulai dari mana supaya saudara itu tetap kuat di dalam penderitaan dan saudara sadar panggilan mengikut Yesus itu menderita. Menderita apa? Ini bukan teologi miskin, bukan teologi penderitaan maksud saya. Teologi penderitaan gini, semakin miskin semakin rohani. Siapa bilang kalau engkau tidak diberkati Tuhan, ada 2 hal. 1, hubungan pribadimu dengan Tuhan tidak beres. Tapi banyak orang hamba Tuhan, anak Tuhan, hubungan pribadinya dengan Tuhan beres sekali. Doa puasa luar biasa ya. Tetapi masalah yang kedua adalah apa? Engkau malas. Ya. Tiga saudara. Kalau engkau tidak diberkati Tuhan, berkat itu tidak selalu duit ya saudara. 1, hubungan pribadimu dengan Tuhan tidak beres. 2, engkau malas. Mau rohani, Tuhan ada berkat umum ya. Siapa yang rajin pasti diberkati Tuhan. Terus yang ketiga, salah manajemen. Ini saya yang banyak terjadi salah manajemen. Kenapa? Saking tulusnya. Orang tulus seringkali tanpa hikmat, tanpa disiplin, tanpa saklek, saudara, akhirnya jadi kebodohan. Akhirnya ketulusan kita ini dimanfaatkan salah oleh orang-orang yang awalnya tulus, tapi begitu melihat duit, melihat peluang, waduh, berani berkhianat, saudara. Jadi 3 hal. Oke, saudara, tetapi sekali lagi, panggilan menderita. Menderita apa, saudara? Firman yang mengatakan, paling tidak, engkau harus melepaskan segala keegoisanmu. Wah, itu menderita. So, itu orang yang susah berubah. Itu bukan karena tidak bisa berubah, tetapi karena tidak mau kebiasaannya terganggu. Nah, piye, nggak bisa merokok lagi, nggak boleh minum mabuk, harus dilepaskan, selingkuh, dosa dan yang lain harus dilepaskan, menderita, saudara. Ya, mengikut Tuhan antar sesama aja dihina. Waduh. Oke, kita lanjut. Mulai dari mana? Supaya saudara paham bahwa panggilan saudara telah menderita di dalam Kristus. Yakobus 2 ayat 2. Saudara tetap kuat ya. Ini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini pola pemuritan. Apa yang kau dengar, firman yang kau dengar, percayakan kepada yang lain. So itu saya mengajarkan orang, apa yang kamu tahu, coba segera ajarkan. Kalau engkau ajarkan, maka apa yang kau dengar, engkau akan ucapkan, engkau akan semakin expert di situ. Sama firman, ajarkan kepada anak-anakmu, bukan khotbah terus. Teladan mulai dari situ. Sebuah teladan jauh lebih bermanfaat daripada 1.000.000 perkataan. Percayakan kepada banyak orang. Yang diajarkan terutama firman Tuhan yang sesuai kaidah-kaidah Kristianos, pengikut Kristus. Amin, Bapak Ibu. Mulai dari sini. Telinga murid mendengar apa gurunya. Tetapi ingat loh ya, yang diajarkan adalah firman. Dan di dalam firman itu tidak mungkin mengajarkan tentang mengatakan tanpa data dan fakta. Saya heran orang ngajarkan kok berani ngupas, tetapi kok tidak data dan fakta ya. Sampai ada orang tanya ke saya loh, saudara. Pak, si Christopher itu katanya loh Pak, Bapak ini ya sama-sama ditahbiskan jadi pendeta dengan dia.
Loh, kapan? Saya bertanya gini balik, tolong tanya, itu waktu itu di gereja apa? Baseline-nya mana? Dawang waktu itu beda tempat dan lain sebagainya, kok bisa ngaku-ngaku seperti itu? Jadi hati-hati, saudara. Nah sekarang apa yang kau ajarkan? Diteban banyak saksi. Percayakan juga. Sehingga engkau kuat. Firman itu akan bicara kepada saudara. Nah, saat ini penting saudara menghadapi penderitaan ini, pentingnya mental Kristen. Banyak Kristen mentalnya kerupuk. Apalagi zaman now, saudara, ya, di mana serba pelayanan ini kita bersaing dengan dunia entertain. Tetapi saudara, pelayanan dunia entertain, gereja juga mau menyaingi supaya lebih bagus dari entertain, akhirnya terjebak dengan namanya gospeltainment. Gospel hiburan tetapi rohani. Dijemput, bahkan ayo ke gereja sini supaya dapat ada makan siang. Misalkan ya. Bahkan ada dengan ancaman kematian, saudara. Oh, kalau sampai ini nggak dikuburkan dan seterusnya, waduh, macam-macam, saudara. Itu ekses negatif. Di mana-mana kalau namanya orangnya ya selalu ada, saudara. Ya. Yang lain-lain ya, yang bukan Kristen jangan menggoreng-goreng. Kamu tuh nggak ngerti. Ya, kalau bicara orangnya ya sami mawon. Tapi kalau bicara pengajaran beda jauh di dalam kekristenan. Kuatkan dan teguhkan, saudara. Mental itu harus kuat. Saudara harus paham itu. Kalau tidak, banyak terutama di kantong-kantong Kristen ini fakta, saya tahu betul di kantong Kristen itu Kristen banyak yang kerupuk. Kenapa di daerah-daerah yang resistensi tinggi iman itu justru kuat? Karena biasa ditempa. Pendeta kalau khotbah itu ngajak saja, jangan singgung-singgung, jangan. Padahal firman mengatakan firman ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan yang salah. Saya adalah pendeta yang sesat kalau saya hanya khotbah untuk ngelus-ngelus supaya perpuluhannya lancar, elus-elus nggak usah diajar, udah nggak usah ditegur, nggak usah ini, repot saudara sekarang gini. Saya bukan hamba Tuhan itu. Ya, kalau khotbah pas di depan orang kaya, wah khotbahnya bukan firman, muji-muji terus, puji-puji terus. Saudara, mari kita bertobat. Kadang-kadang saya juga, aduh Pak Iri jangan terlalu keras. Iya, kadang-kadang saya juga, iya. Gimana ya? Karena background itu mempengaruhi, saudara. Background pendidikan saya, latar belakang saya itu pengaruh sekali. Saya pun masih mau belajar. Ya, saya terbuka untuk diberi masukan. Saya juga masih belajar supaya firman itu jangan terlalu kasar, jangan terlalu keras gitu ya. Wah, padahal maksud saya itu ya karena itu tadi, saya ngikut Tuhan itu keras, saudara. Didikan saya. Oke, saya lanjutkan. Panggilan menderita di dalam Kristus. Mental prajurit apa yang harus disiapkan? Saudara harus punya mental Kristen maksud saya. Yakobus 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Jadi prajurit, saudara. Prajurit itu apa? Saya ini keluarga tentara, pikirnya kalau prajurit, gagah perkasa, tembak dador menang. Tidak, saudara. Prajurit itu begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusikkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya tidak sempat memperkaya diri ketika saya punya usaha dulu, saudara. Usaha yang cukup besar. Lumayan lah untuk seorang pendeta. Tapi terlepas. Saya lepas dan terlepas. Sekarang hanya pakai dengkul. Gak sempat memperkaya diri. Sampai kuburan saya nanti mau di mana saya juga nggak ngerti. Ya. Jadi saya ngikut Yesus betul ya, tidak punya batu untuk meletakkan kepalanya. Sampai sekarang jadi kontraktor ya, kontrak rumah, habis kontrak lagi. Tapi saya cerita ini tidak dengan mental ngemis-ngemis, tidak. Tetapi benar, seorang prajurit sedang berjuang, tidak memusingkan kita pikir jiwa-jiwa. Hal yang membahagiakan saya, saudara, itu bukan berapa besar persembahan yang dikirim. Bukan berarti saya tidak senang, senang sekali, lebih besar, lebih bagus. Tetapi saudara, hal yang lebih membahagiakan adalah melalui saya dan istri dan keluarga. Orang itu diberkati, orang itu mengenal Tuhan, lalu orang berkata, aduh terima kasih pendeta firman yang menguatkan kami. Lalu dia berubah, itu membahagiakan, lebih bahagia daripada yang lain. Serius saudara, saya tidak munafik. Saya tidak munafik dengan kebutuhan keuangan, saya tidak munafik, sangat butuh, apalagi kondisi sekarang. Dompet saya juga teriak-teriak, tolong. Tetapi lihat ya, saya tertawa, bukan meremehkan, tetapi ini mental prajurit. Karena hidup saya ini dulos, hidup saya ini
bergantung pada Tuhan saya yang saya layani, yaitu Tuhan. Nah, dulu nggak mikir hidupnya bagaimana, pokoknya ikut Tuhannya saja. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi saudara tidak berhak mengklaim ayat ini, Roma 8:28, kalau tidak mengasihi Tuhan bagi mereka yang mengasihinya. Ya, kalimat selanjutnya. Seorang prajurit, jadi mental prajurit. Mental Kristen itu mental prajurit. Dan mental prajurit itu apa? Terhadap komandannya, dia hanya bisa siap, Pak. Ya, John, maju, siap, Pak. John, berangkat ke Afghanistan. Tidak bilang, tunggu Pak, istriku lagi hamil tua, udah 19-10 hari, belum lahir-lahir, gitu ya. Oh tidak, siap Pak. Terhadap firman, hari ini engkau dengar, siap Tuhan, siap Tuhan. Harusnya demikian, cuma masalahnya saudara, jangan seperti yang lain, ayat-ayat itu dicari mana yang enak, mana yang cocok, yang nggak cocok untuk saya. Jadi kalau nggak cocok bukan untuk saya maksudnya. Contoh, ini firman Tuhan. Nah, ini cocok untukmu. Ini firman yang dibaca ya, ini cocok untukmu. Tidak, firman itu harus, wah ini cocok untukku. Aku berubah, nah ini untukmu kesaksiannya. Begitu saudara. Amin. Banyak gereja, banyak jemaat yang mentalnya kerupuk. Dikit-dikit merajuk. Firman yang nggak enak rasanya. Padahal saudara, saya juga pernah tersinggung kok. Orang khotbah tapi saya diam. Tuhan kuatkan supaya aku bisa narik pelajaran. Akhirnya saya malah berterima kasih. Hanya orang yang egois saja yang tidak bisa menerima firman Tuhan. Yang kedua, Yakobus 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sportif. Kalau kalah akui saja. Nah, jangan mental politikus. Siap menang nggak siap kalah. Atau calon-calon yang mencalonkan diri gitu ya. Siap menang nggak siap kalah. Begitu kalah langsung demo, langsung ada wah ini curang dan seterusnya. Pada kalah ya kalah. Sportif, ngikuti peraturan. Jangan curang. Lakukan saja, sportif saja sudah. So itu saya santai aja. Orang tikung dari belakang dan lain sebagainya. Allah turut bekerja. Maaf. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita ini biji mata Allah. Enggak usah takut. Jelaskan apa yang bisa dijelaskan, yang lain bagiannya Tuhan. Percaya. Kalau orang melayani Tuhan dengan tidak sportif, prit, ada wasit. Tidak mudah. Apakah saya tidak pernah tidak sportif? Pernah. Apakah saya tidak pernah bohong? Pernah. Apakah saya tidak pernah curang? Pernah. Tidak jujur? Pernah. Merugikan, saudara. Sudah bertobat, orang itu tetap tidak percaya. So itu ayo sportif. Belajar. Orang yang tidak mau berubah bukan karena tidak bisa berubah, tetapi karena tidak mau kebiasaannya terganggu. Ayo, izinkan Anda terganggu dengan kebiasaan lama supaya mendapatkan kehidupan yang baru. Sportif. Mental Kristen, supaya saudara menderita di dalam Kristus itu benar di dalam koridor ilahi. Yang ketiga, mental Kristen di dalam penderitaan mengikuti Yesus adalah Yakobus 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bagaikan seorang petani. Seorang petani itu tekun dan sabar. Tekun. Saya bukan petani yang baik, sudah. Saya pelayan sekolah di Pesat Salatiga itu diajari pertanian. Mungkin ada yang ngomong, wah tangannya Mas Heri itu panas. Nggak jadi terus. Kurang tekun, kurang sabar. Petani itu sabar. Padi berapa bulan, jagung itu berapa bulan, tekun, dibersihkan, dan waduh luar biasa. Dan sabar. Sabar itu, wah itu ibu-ibu ya menghadapi suami yang brengsek, dan yang lain-lain ya. Gembala, menghadapi jemaat, menghadapi antar sesama dan lain sebagainya. Sabar bahasa Ibraninya kalau nggak salah itu fatah. Maka dari orang sabar itu hatinya tak fatah. Dan sabar itu tidak tergesa-gesa menghakimi, itu sabar. Dan sabar itu artinya juga menahan rasa sakit. Memang orang sabar itu sakit. Sakitnya itu bukan hanya di sini dan juga di sini. Dompetnya sakit semua. Nolong, ditulung, malah mentung. Waduh, ngalami. Sabar. Orang sabar dikasih Tuhan, ada benarnya. Orang sabar, orang yang tidak sabar seperti kota yang roboh temboknya. Kalau roboh temboknya, kala itu ya menjadi benteng, maka musuh masuk. Orang sabar melebihi
seorang pahlawan. Wah, ada firmannya semua. Cek aja di Alkipun dan Alkitab, saudara. Sabar. Mental Kristen dalam menghadapi penderitaan. Karena itu, saudara, panggilan menderita dalam Kristus. Perhatikan dengan serius bagian akhir ini. Perhatikan baik-baik. Yakobus 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Hari ini apa yang saya sampaikan kepada Anda sebagai anak-anak rohani atau Anda sebagai sahabat saya. Mari, Yakobus 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kalau engkau memperhatikan pengajaran, Tuhan akan memberi pengertian. So, itu mendengar untuk mengerti. Jangan mendengar sudah a priori dulu. Wah, jangan. Tapi mendengar untuk memahami maksud Tuhan opo. Sehingga Tuhanlah yang memberi pengertian dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu apa? Ya, segala sesuatu. Dan saudara, perhatikanlah. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Anda mau jadi murid? Ingat, di Antiokhia lah, murid-murid itu disebut Kristen. Anda tidak pantas berkalung salib segede gaban di dada saudara. Anda tidak pantas berKTP Kristen kalau tidak murid. Karena Kristen itu artinya Kristianos, pengikut Kristus. Bukan agama. Ya, pengikut Kristus. Di Antiokhia lah, murid-murid itu disebut Kristen, Kristianos. Oke? Jadi yang pantas menyebut dirinya Kristen adalah pengikut Kristus, Kristianos, yaitu orang yang berjiwa murid. Orang yang ikut gurunya. Karena itu, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, saudara mau ikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya. Kebiasaan. Baca saudara Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sangkal itu semua. Galatia 5 19 sampai 21. Nah, lalu hasilnya yang harus didapatkan adalah Galatia 5 22 23 buah roh. Yang satu tadi kedagingan. Sangkal itu semua. Buang semuanya itu, baru ngikut Yesus. Baru pantas. Kemarin Pak Gun ya khotbah tentang orang kaya ikut Yesus, suruh jual semua. Masalahnya bukan di harta itu. Karena terikat di mana hartamu berada, maka hatimu berada. Bukan nggak boleh ada harta, silakan. Apalagi kita YouTuber ya, equipmentnya itu penting yang canggih. Tetapi bukan itu yang mengikat hati kita. Itu hanya sarana supaya berita firman itu efektif dan efisien. Uang tidak salah. Yang nggak butuh uang lagi, silakan transfer. Ini ada nomor rekening yayasan dan mendukung ASKRI. Tetapi jangan buang-buang saja ya saudara, betul-betul ngambil bagian. Uang itu nggak dosa, saudara kaya itu nggak dosa, nggak apa-apa. Tetapi ingat ya, kemarin saya sebutkan cinta akan uang itulah akar kejahatan. Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau akan memburu uang dan akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, masalah yang repot sendiri, merusak diri Anda sendiri. Amin, Bapak Ibu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kedudukan, kekayaan, dan kepopuleran itu penting baik untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan. Tetapi bukan tujuan. Ya. Nggak apa-apa Anda diberkati. Nggak masalah kaya, itu baik. Tetapi ingat, saudara. Ingat. Panggilan kita adalah menderita. Menderita bukan berarti miskin itu menderita. Harus miskin, tidak. Tetapi siap untuk membayar harga termasuk perasaan Anda dalam keadaan apapun juga. Tetap kuat maju di dalam Tuhan. Panggilan saudara menderita dalam Kristus. Harus mematikan egoisme. Wah, menderita saudara, gak enak. Tidak memusingkan diri sendiri. Jiwa, apapun keadaannya. Ya, apapun keadaannya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami bersyukur, berkati apa yang hamba-Mu sampaikan. Kami sharing supaya saling menguatkan satu dengan yang lain. Nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.